saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang masalah mahar pernikahan. Ini kan ada yang mau menikah, ya kan? Lagi. Ayo kelihatan, wajahmu kelihatan. Ya Allah. Tentang masalah mahar. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ini saya buat resume dari kitab, ya, di antaranya ada Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini, Bang Jali dan teman-temannya di perumahannya ini menghadiahkan kitab tersebut kepada saya, ada di dalam sini. Nah, saya buat resume ini. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pada juz ke-24 ada keterangan wal mahru laisa syartan fi aqdiz zawaji, dan mahar menurut mayoritas fuqaha bukanlah salah satu syarat di dalam akad nikah, fi aqdiz zawaji wala ruknan 'inda jumhuril fuqaha'i, dan tidak termasuk rukunnya nikah. Mahar itu menurut jumhur ulama bukanlah sebuah syarat di dalam akad nikah dan bukan pula rukun di dalam akad nikah. Wa innama huwa atharun min atharihi al-mutarattibati alaihi. Wa innama huwa, dan sesungguhnya mahar itu atharun min atharihi al-mutarattibati alaihi, hanyalah merupakan salah satu konsekuensi logis, hanyalah merupakan salah satu konsekuensi logis yang timbul karena akad nikah itu sendiri. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibn Rushdi ada keterangan begini, wa amma qadruhu, dan adapun mengenai ukuran atau besarannya mahar, fa innahum ittafaqu ala annahu laisa li aktsarihi haddun. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada batasan berapa jumlah maksimalnya, li aktsarihi haddun, tidak dibatasi jumlah maksimal mahar. Jenengan mau menjadikan mas kawinnya itu satu gunung emas, ya, silahkan. Kalau memang masih menikmati mimpimu, berarti lagi mimpi kamu. Ya nggak ada kan yang menjadikan mahar satu gunung emas kecuali orang yang sedang mimpi. Tidak ada batasan, itu disepakati oleh ulama, tidak ada batasan dalam maksimalnya mahar. Waqtalafu fi aqallihi, tapi para ulama berbeda pendapat tentang batas minimumnya. Berapa mahar atau mas kawin yang paling minimalnya itu? Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i dan juga para ulama pengikutnya berkata, wa Ahmadu, juga Imam Ahmad, wa Ishaq, dan Imam Ishaq Rahwayh, kemudian wa Abu Thawrin, dan Imam Abu Thawr, wa fuqahaul Madinati minat tabi'ina, dan para fuqaha Madinah dari kalangan para tabi'in yang ada di Madinah. Mereka berkata, laisa li aqallihi haddun, tidak ada batas minimumnya. Jadi paling sedikit juga tidak dibatasi mahar itu. Ini menurut jumhur ulama, di antaranya para ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Wa kullu ma jaza ayyakuna thamanan wa qimatan li syai'in jaza ayyakuna sadaqan. Segala sesuatu, ya, setiap hal yang bisa diperjualbelikan atau bernilai, memiliki nilai,
punya nilai untuk bisa dijadikan alat tukar kah, atau punya nilai untuk ya punya nilai berharga, artinya berharga. Punya nilai itu artinya berharga. Bisa dibeli, pokoknya berharga. Bisa digunakan barter, bisa digunakan alat tukar atau semacamnya. Maka jaza ayyakuna shadaqan, boleh dijadikan sebagai mahar, boleh dijadikan sebagai mas kawin. Wa bihi qala Ibnu Wahb min ashabi Malikin. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Karena kalau Imam Malik sendiri, beliau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu memiliki batasan minimum. Ya, Imam Malik juga memiliki batasan maksimumnya. Selain minimum ada maksimum. Kalau Imam Abu Hanifah ada minimumnya tapi maksimumnya tidak ada batasan. Jadi, tapi ada di antara ulama pengikut Imam Malik, yakni Imam Ibnu Wahab, beliau mengatakan tidak ada batas minimumnya, juga maksimumnya. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibnu Rushdi. Nah, kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini mereka memang berfatwa ada batasan minimumnya mahar, tapi mereka berdua juga masih ikhtilaf tentang berapa besarannya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar itu adalah 10 dirham perak kalau dirham, atau yang senilai dengan 10 dirham. Sedangkan menurut Imam Malik, batas minimumnya mahar itu 1/4 dinar emas. Kalau dinar itu dari emas, 1/4 dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan, atau yang senilai dengan perak seberat 3 dirham timbangan atau kail. Ya, ukurannya itu kail. Atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Harga dari 1/4 dinar emas atau harga perak seberat 3 dirham timbangan perak, boleh. Itu menurut beliau. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama menyatakan tidak ada batas minimumnya mahar. Selama itu berharga, bernilai, maka boleh digunakan untuk mahar. Ya, tapi tong koret-koret teuing. Ya, ampun. Kan sekarang ada tuh emas yang 0,0001 gram. Saya punya, dikasih juga gitu kan. Ininya mah bagus. Apa? Tempat nempelinnya tuh, itu kan bagus tuh. Hard, keras ininya tuh, lembaran. Saya pikir emas gede, ternyata ada cuma titik doang emasnya di situ, 0,00 sekian gram. Gusti nu agung cek saya. Mahalan kene kertasna euy eta mah jeung laminatingna. Tapi yang punya nilai mungkin ya, punya nilai. Kalau dijual berapa sekarang? Ada yang jualan begitu, ada nggak? Ada ternyata. Setidaknya mungkin aja harganya 20.000 ya. Dan 20.000 itu kan juga bisa beli beras. Bisa. Tapi kalau sekiranya tidak bernilai seperti apa, 1 biji beras, ya jangan. Saya terima nikahnya neng tikoknya letiknya dekok bibi binti bapak molohok gitu. Kalawan mahar 1 butir beras dibayar nganjuk kita gini. 1 butir beras kan tidak bernilai, maka tidak sah, tidak boleh itu dijadikan mahar.
Wa qala ta'ifatun, masih dalam Bidayatul Mujtahid. Wa qala ta'ifatun, dan telah berkata sebagian dari para ulama atau sekelompok para ulama, biwujubi tahdidi aqallihi. Mereka ada yang berpendapat tentang kewajiban membatasi jumlah minimal mahar. Tahdidi aqallihi. Wa haula'i ikhtalafu, dan mereka juga berselisih pendapat, berbeda pendapat di antara para ulama yang membatasi batasan minimum. Itu mereka juga berbeda pendapat berapa batas minimumnya. Fal masyhuru fi dzalika madhhabani. Maka adapun yang paling masyhur di antara mereka yang membatasi batas minimum mahar itu ada dua madhab. Ahaduhuma madhabu Malikin wa ashabuh. Yang pertama madhab Imam Malik dan para pengikutnya. Watsani madhabu Abi Hanifah wa ashabuh. Dan yang kedua madhab Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ini seperti yang tadi disampaikan di awal. Fa amma Malikin faqala aqalluhu rubu'u dinarin minadh dhahabi aw thalathatu darahima kailan min fiddatin aw masawa ad-darahima ath-thalathata a'ni darahimal kaili faqat fil masyhuri wa qila aw ma yusawi ahadahuma wa qala Abu Hanifah asyratu darahima aqalluhu wa qila khamsatu darahima wa qila arba'una dirhaman. Nah, ini seperti apa yang saya kemukakan di awal tadi ya. Intinya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka adalah orang yang membatasi batas minimumnya mahar, tapi di antara beliau-beliau juga berbeda pendapat berapa batas minimumnya. Tapi jumhur ulama tidak membatasi nilai minimumnya atau kadar minimumnya mahar. Dan saya memakai yang jumhurul ulama, tidak membatasi batas minimum. Lalu bagaimana hukum dari mas kawin itu sendiri? Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karya Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Mustafa Al-Bugha dari kalangan ulama Syafi'iyah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dijelaskan as-sadaqu huwal malul ladzi wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi bisababi aqdin nikahi. As-sadaqu adapun mas kawin, huwa ya as-sadaq iku al-malu harta. Jadi mas kawin adalah harta alladzi wajaba kang wajib 'ala zawji ing atase wong lanang calon pengantin laki-laki apa daf'uhu nguwehaken ikulah maaf punten rooming ini ya, rooming ini masih ke bawah Jawa Timuran nih barusan. Yang dimaksud dengan mas kawin adalah harta yang wajib berlaku bagi seorang suami atau dibebankan kepada seorang suami untuk memberikan kepada istrinya bisababi aqdin nikahi, dengan sebab akad nikah. Jadi hukumnya wajib. Kemudian dalam redaksi yang lainnya kalimatnya begini, as-sadaqu wajibun 'ala zawji bi mujarradi tamami aqdiz zawaji. Adapun shadaq mas kawin itu hukumnya wajib, wajibun 'ala zawji, wajib dibebankan ya ing atase wong lanang, ing atase suami. Bojo, kalau orang Jawa bojo suami, kalau orang Sunda bojo istri. Wajib untuk seorang suami bimujarradi tamami aqdiz zawaji, dengan sebab telah sempurnanya akad nikah. Sawaun summiya fil aqdi bimiqradin muayyanin minal mali, sama saja dengan kadar harta yang telah ditentukan. Seperti apa? Ka'al filiratin suriyatin matalan, seperti contohnya 1000 lira Syria ditentukan. Aulam yusami, ataupun tidak disebutkan.
hatta lau ittafaqa ada nafyihi, sehingga andai kedua belah pihak itu bersepakat untuk meniadakan mahar, sudahlah kita sepakat gak usah pakai mahar, contoh ya, dari kedua belah pihak, dari calon suami, dari calon istri sepakat, udahlah kita nggak usah pakai mahar-maharan gitu. Lau au adami tasmiyatihi, ataupun tidak menyebutkannya, tidak sama sekali tidak menyebutkan mahar, pokoknya udah nikah aja, nggak menyebutkan mahar, nggak menyebutkan adanya mahar, bukan tentang jumlah mahar, tapi tidak menyebutkan adanya mahar dalam pernikahan, maka fal ittifaqu batilun, maka kesepakatan tersebut itu batal. Kesepakatan dua belah pihak yang meniadakan mahar itu batal. Wal mahru lazimun, dan adapun mas kawin itu tetap wajib hukumnya. Nah, kewajiban ini berdasarkan firman Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Rasulullah a'lam bi makna, berikanlah mas kawin atau mahar itu kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi di awal sepakati dulu ya, Neng, saya mau menikahi kamu dengan maharnya ini sendal jepit yang terbuat dari emas murni, mau nggak Neng? Oh mau dong gitu. Tapi sebelah gitu, kira-kira diterima nggak? Sendal jepit sebelah yang terbuat dari emas murni, diterima nggak? Ngangguk-ngangguk, itu terima katanya. Ada yang mau menerima. Jadi kira-kira nanti siapkan sendal jepit yang terbuat dari emas murni, tapi satu titik aja tadi, 0,0001 gram. Nah, namun ketika dalam perjalanannya, contoh tidak tunai, ada mas kawinnya, maharnya ada, disepakati, tapi pada saat sudah nikah, karena mas kawinnya itu diutang, tidak tunai dengan cara dihutang, nikah ya sudah berjalan, nanti dibayarnya nanti. Pada saat dalam rumah tangga melihat suaminya itu susah payah, mencari nafkah saja susah payah, boro-boro buat bayar utang mahar kepada istrinya. Akhirnya sang istri berkata, wahai suamiku, aku telah membebaskan engkau dari hutang mahar tersebut, maka sah. Ya, kata para ulama begitu. Tapi pada saat akdun nikah tidak ditiadakan, tetap ada klausul mahar, itu ada ketika akad nikah meskipun diutang. Namun pada saat perjalanan waktu dalam pernikahannya, si istri nggak tega melihat suaminya yang susah, sehingga kata istri, wahai suamiku, aku bebaskan engkau dari kewajiban memenuhi utang pemenuhan mas kawin mahar, maka itu boleh. Akad nikahnya fasah atau tidak? Tidak, karena di awal sudah ada kesepakatan mahar itu, sudah ada mahar itu di apa ya namanya tuh, disanggupi mahar itu. Tapi dalam perjalanan waktu, karena maharnya kan boleh untuk diutangkan, boleh. Ternyata si istri melihat suaminya jangankan membayar mahar, hutang mahar itu, untuk memenuhi kehidupan saja, untuk menafkahi keluarga dia susah payah, kasihan. Akhirnya si istri merelakan. Itu sah-sah. Beda dengan saat akad nikah meniadakan, meskipun kesepakatan nih antara dua belah pihak, udah ya nggak usah pakai mahar ya, oh lah nggak usah pakai mahar lah, ribet-ribet, nggak bisa, nggak boleh, tetap harus ada mahar meskipun dengan cara utang. Tapi nanti pada saat berjalannya waktu, si istri kemudian membebaskan suaminya dari utang tersebut, utang mahar, itu sah menurut para ulama.
fuqaha. Lalu bagaimana tentang penyebutan mahar pada saat akad nikah? Apa hukumnya? Kan suka disebutkan ya, dengan mas kawin sekian-sekian anu berupa anu. Detailnya itu disebutkan saat akdun nikah. Itu hukumnya hanya sunnah, bukan kewajiban. Sebagaimana dalam kitab Fathul Qarib, wa yustahabbu, dan disunnahkan apa? Tasmiyatul mahri fi aqdin nikahi, menyebutkan mahar pada saat akad nikah. Itu sunnah. Fa illam yusamma fi aqdin nikahi mahrun sahhal aqdu. Maka jika tidak disebutkan mahar tersebut saat menikah, saat akdun nikah, maka sah tetap pernikahan atau akad nikah tersebut. Sekali lagi, wa yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikahi, dan disunnahkan menyebutkan mahar pada saat akad nikah. Fa illam yusamma, namun jika tidak disebutkan fi aqdin nikahi, di saat akad nikah, apa mahrun mahar tersebut, sahha, maka sah apa al aqdu, akad nikah tersebut sah tetap. Yang penting diketahui maharnya ini ya. Ya, ketika akad tidak disebutkan tetap sah nikahnya, tapi akadnya diketahui, saling mengetahui dua belah pihaknya ini nih ya, maharnya ini. Makanya kadang menjawabnya juga si calon pengantin laki-laki menjawabnya dengan mahar tersebut, tidak didetailkan ulang, hanya dengan mahar tersebut gitu. Kalimat maharnya itu hanya diungkapkan demikian. Halan, tunai, atau dainan, utang. Di dalam Fathul Qarib tentang fi ahkamis sadaqi, tentang hukumnya sadaq, wa huwa bi fathis shadi, yakni difathahkan sodnya, as-sadaqu afsahu min kasriha, itu lebih fasihah dibandingkan mengkasrohkan sodnya, sidak. Yang lebih sahih, lebih fasihah adalah sadaq. Mushtaqun minas sadaqi bi fathis shadi wa huwa ismun li syadidis sulbi. Jadi sodak itu maknanya adalah sesuatu yang sangat keras. Wa syar'an ismul limalin wajibin ala rajuli binikahin aw wat'in, ya, aw wat'in, atau aw wat'i syubhatin aw mautin. Tapi menurut syara, istilah sodak itu adalah harta yang wajib dibebankan bagi laki-laki karena sebab nikah atau wati syubhat ataupun kematian. Keterangan ini terdapat dalam Fathul Qarib. Wallahu a'lam bishawab.